擒了王熙剑子。谁还想与我一战？代为出场，为何甘愿被他降服？人神境发出了剑台之剑意。退，你挡不住！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-228. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bersama dengan para murid Akademi Tianzhen, mereka telah kembali ke Akademi Tianzhen. Yang di sana juga para penatua Akademi Tianzhen penasaran dengan informasi dunia luar yang berada di ingatan Modao, dan mereka mencoba untuk mencarinya di dalam ingatan Modao, tetapi mereka tidak berhasil karena ingatan Modao yang dilindungi oleh segel dunia luar. Dan setelahnya juga penatua tertinggi Akademi Tianzhen datang ke tempat mereka, yang tak disangka juga ia tertarik untuk mengangkat Shihao menjadi muridnya. Yang kemarin singkatnya Shihao menghadapi masalah lagi dengan keluarga Wang, yaitu dengan mereka yang menganggap Shihao sebagai budak. Tetapi karena Shihao yang telah menjadi murid resmi dari penatua tertinggi Akademi Tianzhen, membuat Shihao pun pada akhirnya memutuskan diri dengan keluarga Wang, karena Shihao yang tidak lagi memerlukan Wangxi untuk menjadi murid Akademi Tianzhen. Yang setelahnya pun Shihao terbebas dari mahkota budaknya Wangxi, dan juga setelahnya Akademi Tianzhen membagi dua pelajaran pada akademi mereka, yaitu metode modern dan juga metode kuno. Yang singkatnya Shihao memilih metode kuno, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan para penatua yang dibuat kaget karena Shihao yang memilih jalan kultivasi metode abadi kuno. Yang karena Shihao memiliki kultivasi tubuh, mereka menganggap Shihao lebih cocok berada di kultivasi modern. Shihao menjawab dirinya lebih tertarik dengan jalan kultivasi abadi kuno karena Shihao yang telah mengolah 3 untaian energi immortal. Tetapi para penatua tetap mengingatkan kepada Shihao bahwasanya jalan kultivasi kuno merupakan metode yang rumit dan juga banyak metode yang telah hilang. Shihao menjawab alasan tersebut masih belum cukup untuk mematahkan semangatnya Shihao untuk menjalani kultivasi abadi kuno, dan jika ia gagal di tengah jalan maka Shihao bisa beristirahat dan nanti ia akan bisa melanjutkannya lagi. Seolah-olah tidak ada jalan lagi selain kultivasi abadi kuno. Hal ini pun membuat para penatua heran dengan Shihao, dan mereka mengira Shihao sepertinya memiliki rencananya sendiri yang masih belum diungkapkan. Setelahnya pun kita langsung berpindah ke tempat metode pembelajaran dari kultivator abadi kuno, yang di sana Shihao bersama dengan para anggota lainnya mulai belajar di sana, yang dimana pembelajaran mereka adalah mereka yang disuruh untuk mempelajari rurun kuno yang berada di tempat itu, yang jika mereka melakukan tindakan kesalahan maka rurun itu bisa menyerang mereka balik, seperti adanya orang yang mendapatkan serangan berupa gambaran singa yang membuat orang itu terbuang. Tetapi bagi mereka yang jenius, mereka bisa memahami run kuno tersebut, seperti Lutao yang bisa memahami run kunonya bersama dengan Wangxi. Tetapi bagi mereka yang memiliki warisan kuat seperti kultivator beseruling yang telah menyatu dengan benih abadi, membuat ia memiliki kemampuan di atas rata-rata memahami run kuno, yang bahkan ia bisa untuk menyatu dengan banyak run kuno karena tubuhnya yang telah menyatu dengan benih abadi. Termasuk Qingyi yang memiliki warisan dari api bulan, yaitu peninggalan dari peri Qingyue, yang dengan api bulannya Qingyi membuat ia juga mampu untuk mempelajari run-run yang berada di sana. Raja 10
mahkota juga yang telah menyatu dengan pohon abadi. Ia juga memiliki kemampuan yang besar untuk bisa mempelajari rurun tersebut. Shihao yang penasaran dengan benih abadi ini bertanya kepada Modou, bukankah Modou telah memiliki benih abadi juga? Tetapi Modou menjawab benih abadi miliknya berbeda, yang dimana benih abadinya telah rusak. Para penetua Akademi Tianzhen menyadari kalau benih abadi merupakan benda yang sangat dibutuhkan untuk berada di jalan dari kultivasi kuno abadi, dan para penetua Akademi Tianzhen akan membantu para muridnya agar para murid dari Akademi Tianzhen tidak kalah dengan dua akademi tersisa, karena ternyata masih ada dua akademi tersisa yang menjadi saingan dari Akademi Tianzhen. Yang kedua akademi itu disebut sebagai Akademi Suci dan juga Akademi Abadi. Dan lalu pun para penetua Akademi Tianzhen mereka mencoba untuk membantu para muridnya untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka, yaitu dengan para penetua Akademi Tianzhen yang akan membukakan lokasi alam tungku kuno. 今日凭实力领取，可助诸位梳理肉。 Yang di sana mereka bisa mendapatkan khasiat untuk meningkatkan tubuh mereka dan juga menemukan obat berharga untuk peningkatan kekuatan. Yang setelahnya pun mereka masuk ke dalam alam tungku kuno. Yang setelah mereka masuk ke dalam alam tungku kuno, di sana tampak Qingyi menjadi rebutan dari para murid lainnya karena kemampuan Qingyi yang memiliki warisan dari api bulan. Mereka yakin jika Qingyi masuk ke dalam kelompok mereka, maka akan sangat membantu kelompok mereka. Tetapi Lu Tong mencegahnya dengan mengajak Qingyi juga. Dan tidak kalah Shihao juga mengajak Qingyi untuk bergabung bersama kelompoknya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan tombak yang mengarah kepada Shihao. Yang untungnya Shihao dapat menangkap tombak itu dan marah kepada pemilik tombak dengan mengatakan siapa yang telah membuang sampah ini kepadaku. Setelahnya pun tampak orang yang telah melemparkan tombak tersebut yang bernama Jinze. Yang Jinze telah mendengar kabar mengenai Shihao dan ia tidak suka dengan Shihao. Jadinya pun Jinze ingin melawan Shihao. Di sana Modou langsung mengambil tindakan dengan ia langsung menyerang Jinze yang membuat ia langsung terpental jauh. 代为出场，为何甘愿被他降服？ Hal ini membuat Jinze menjadi sangat kaget karena Modou yang memiliki dua bunga dao immortal, tetapi ia mau menjadi budaknya Shihao. Jinze pun memberikan tawaran kepada budaknya Modou untuk bergabung bersama mereka yang nantinya mereka akan membebaskan Modou dari perbudakannya Shihao. Modou menolak tawaran mereka yang seketika pun pihaknya Jinze juga mempersiapkan diri untuk melawan Modou dengan mereka mengeluarkan binatang-binatang raksasa. Modou juga langsung mengeluarkan kekuatannya berupa ia menggunakan benih abadinya yang lalu pun muncul kekuatan Phoenix kuno. Yang kekuatan Phoenix kuno itu bisa mengusir Jinze bersama dengan para rombongannya. Tetapi setelahnya orang-orang lainnya juga ingin menantang Shihao bertarung, termasuk dengan Lu Tao bersama dengan rombongannya. Xuan Kun juga tampak bersemangat untuk menghadapi Shihao, tetapi di saat itu Yao Yue menghentikan mereka semua dengan Yao Yue mengatakan bahwasanya Shihao telah menemukan lawannya sendiri. Yang dimaksud Yao Yue adalah Wang Xi. Yang tak lama kemudian Wang Xi muncul di tempatnya Shihao dengan ia telah memiliki rasa marah kepada Shihao karena Wang Xi merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh Shihao untuk bisa mewujudkan motifnya Shihao menjadi murid dari Akademi Tianzhen yang sampai mempermalukan keluarga Wang sebelumnya. Yang padahal Wang Xi telah membantu Shihao untuk bisa menjadi murid Akademi Tianzhen, tetapi setelah Shihao memiliki jabatannya sendiri sebagai murid resmi dari penetua tertinggi Akademi Tianzhen, Shihao malah membuang Wang Xi dan juga mempermalukan keluarga Wang, membuat Wang Xi memiliki rasa amarah kepada Shihao dan dirinya ingin segera melampiaskan amarah tersebut kepada Shihao secara langsung. Yang setelahnya Wang Xi bersiap untuk bertarung, yaitu dengan ia mengeluarkan harta warisan dari keluarga Wang yang disebut sebagai pedang emas gelap, harta warisan kuno tingkat tinggi dan juga langka yang dimiliki oleh keluarga Wang. Shihao juga tidak keberatan dengan tantangan Wang Xi, bahkan Shihao menganggap tantangan Wang Xi ini juga akan membantu dirinya karena Shihao juga ingin mengetes kekuatan yang ia miliki. Setelahnya pun Shihao dan juga Wang Xi mereka berdua saling beradu serangan, yaitu dengan Shihao mengeluarkan serangan dari tangan gunturnya sedangkan Wang Xi menggunakan serangan dari pedang emas gelapnya.
Peraduan mereka terus berlanjut dengan Xiao juga menggunakan teknik kunpeng dan juga kaisar gunturnya, yang pertarungan mereka semakin sengit dan juga semakin intens membuat orang-orang yang menonton pertarungan ini terpana dengan kekuatan mereka berdua. 轮回，还有什么看家本领一并走？ Pertarungan mereka semakin dahsyat dengan Wang Xi menggunakan tubuh primordialnya dan Xiao juga menggunakan teknik 6 warisan Dao, yang sampai pada akhirnya Xiao bisa mengekang Wang Xi menggunakan daun willow, tetapi Wang Xi dapat membebaskan dirinya dengan tubuh spiritnya yaitu naga dan juga phoenix. Xiao juga mengeluarkan tubuh spiritnya yaitu Xiao mengeluarkan kumpeng, kaisar guntur dan juga pohon willow, yang hal ini seketika membuat Qingyi kaget karena itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao. Hal ini pun membuat Qingyi menyadari bahwasanya pria itu adalah Xiao suaminya. Yue Chan juga kaget melihat itu, menyadari bahwasanya ternyata pria yang telah menjadi pelayannya Wang Xi merupakan Xiao. Kembali ke pertarungan Xiao dan juga Wang Xi, sekarang tampak kondisi Wang Xi yang berada di situasi terpojok, yang Wang Xi pun menggunakan teknik terakhirnya sekaligus teknik terkuatnya Wang Xi, yang dimana ia menyatukan spiritnya dengan pedangnya. 人参精化出了 电胎之剑一， yang membentuk spirit embrio primordial pada pedangnya Wang Xi, menyatukan semua kekuatan Wang Xi kepada pedang emas gelapnya. Dan Xiao juga mempersiapkan serangan terakhirnya, yaitu dengan Xiao menyatukan 3 serangan terkuatnya, yaitu serangan tangan dewa, serangan Dewi Willow dan juga kaisar guntur. 退，你挡不住！ Yang setelahnya pun terjadi peraduan di antara mereka berdua, yang untungnya peraduan tersebut dimenangkan oleh Xiao. Dan setelah kemenangan pertarungan tersebut, Xiao merasa dirinya tidak perlu lagi untuk menutupi identitas sebenarnya, yang langsung pun Xiao mengungkapkan identitas sebenarnya yaitu sebagai Huang. Yang seketika pun hal ini membuat semua orang kaget karena ternyata Huang yang masih hidup, karena mereka kira Huang telah tewas setelah memasuki tambang kuno oleh Yuan Qing. Tetapi ternyata ia selama ini masih hidup dengan menyembunyikan identitasnya sebagai pelayan dari keluarga Wang. Xiao yang mengeluarkan seluruh kekuatannya memberikan tantangan terbuka kepada para murid-murid Akademi Tianzhen yang masih tidak suka kepada Huang alias dirinya diperbolehkan untuk maju melakukan pertarungan. Bagi yang nggak tahu, karena memang banyak orang Akademi Tianzhen yang tidak suka kepada Huang karena mereka yang iri kepada Huang. Jadi selama ini Xiao dianggap biasa saja oleh banyak orang karena mereka tidak tahu kalau ia adalah Huang. Dan karena sekarang semua orang telah mengetahui kalau dirinya merupakan Huang, jadinya Xiao menyadari banyak orang akan membenci dirinya, dan Xiao pun memperbolehkan bagi orang yang tidak suka kepada dirinya untuk maju melakukan pertarungan. Dan setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan Xiao yang akan melakukan terobosan sarana dengan ia akan bisa memiliki 3 bunga Dao yang akan membuat Xiao menerobos sarana menuju alam dewa Heavenly, yaitu tingkatan selanjutnya dari ranah Xiao sebelumnya yang berada di alam pengorbanan dewa. Dan setelahnya Xiao bersama dengan Qingyi akan pergi ke tempat dari kultivasi modern untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Tetapi di sana Xiao akan bertemu dan juga berhadapan melawan 2 orang pembuli dari pembelajaran kultivator modern, yang membuat Xiao melawan 2 pembuli tersebut yang bernama Qingyi dan juga Teng Yuan. Dan nantinya Xiao akan bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Dan setelahnya pun Xiao akan bertemu dengan teman-teman lamanya termasuk dengan adiknya Xiao, yang mereka akan mengetahui bahwasanya Xiao masih hidup, dan itu merupakan niti cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 光擒了王谢剑子，谁还想与我一战？